Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Suci dari D3 Kebidanan. Di sini saya akan mereview jurnal yang kedua, Jurnal Al-Islam Kemuhammadiyahan yang diampu oleh Bapak Apep yang berjudul Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan. Nah, di sini ada identitas jurnalnya. Alhamdulillah, jurnal yang saya bawakan masih sama seperti judul yang diberikan, yaitu Integrasi Islam dan Ilmu Pengetahuan. Penulisnya yaitu Ali Mustopo. Untuk nama jurnalnya Jurnal Al-Afkar. Untuk tahun dan volume penerbitannya yaitu tahun 2017, volume 5 nomor 2. Mungkin teman-teman di sini mengenal istilah dikotomi. Dikotomi merupakan pemisahan antara dua hal yang berbeda. Nah, orang-orang barat memisahkan antara agama dan juga ilmu pengetahuan, karena bagi mereka itu sesuatu yang berbeda. Padahal sesungguhnya agama dan ilmu pengetahuan merupakan sebuah kesatuan yang sudah terintegrasi dalam Islam, karena pendidikan Islam bisa dihayati dan dipahami secara lengkap dan kapal, atau bisa disebut juga dengan utuh dan menyeluruh. Pemisahan yang dilakukan ada 3 kategori ilmu, seperti 1. Natural science, bisa disebut juga dengan ilmu-ilmu kealaman seperti biologi, fisika, kimia, dan lain-lain. Yang kedua ada social science atau ilmu kemasyarakatan, seperti yang menyangkut perilaku manusia dengan masyarakat. Dan yang ketiga ada humaniora atau humanitis, yaitu ilmu kemanusiaan yang menyangkut kesadaran akan perasaan pribadi. Nah, oleh karena itu, keilmuan integrasi antara agama dan ilmu pengetahuan akan saya jabarkan menjadi 3. 1. Islam dan pengetahuan. Yang kedua, Islam dan social science. Yang ketiga, Islam dan humanitis atau humaniora. Masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada Islam dan kealaman, yaitu natural science. Nah, dalam pandangan Islam, kriteria keterpujian suatu bidang adalah kebergunaannya yang dapat membuat seseorang semakin mendekat kepada Allah. Bidang ilmu apapun yang memiliki ciri semacam ini adalah terpuji dan ada usaha untuk memperolehnya. Adalah suatu bentuk ibadah, tentu jika diiringi oleh niat karena Allah Ta'ala. Bukti bahwa Islam mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan adalah dalam Al-Quran terdapat lebih dari 750 ayat yang menuju pada fenomena alam dan memerintahkan manusia untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penciptaan alam dan merenungkan isinya. Yang kedua ada Islam dan ilmu sosial. Ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang dalil-dalilnya, hukum-hukumnya berlaku secara universal, tetapi penerapannya sangat bergantung pada situasi tempat di mana ilmu sosial itu berada. Jadi sama seperti ilmu kealaman, ilmu sosial juga dapat membuat kita semakin dekat kepada Allah untuk mengenal Allah Ta'ala, yaitu dengan cara kita mengenali atau memahami fenomena-fenomena sosial. Nah, dalam prosesnya, ilmu sosial menyangkut tentang hubungan manusia dan masyarakat. Maka objek kajian ilmu ini adalah pada manusia dan masyarakat itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Nah, dari ayat ini ada 3 unsur atau hikmah. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, manusia diciptakan tidak sia-sia, terdapat fungsi dan kelebihannya masing-masing. Dan yang ketiga, manusia diciptakan dengan penuh tanggung jawab terhadap aktivitas hidupnya yang tentu berkaitan dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial. Nah, yang ketiga, Islam dan humaniora atau humanitis. Nah, humaniora ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari apa yang diciptakan, diperhatikan
oleh manusia, termasuk yang dirasakan, didengar, dan lain-lain. Tujuan dari humaniora ini adalah munculnya sosok humanis, yakni orang yang mendambakan perwujudan yang lebih baik berdasarkan asas-asas perikemanusiaan, pengabdi kepentingan sesama umat manusia. Nah, pada masa perkembangan teknologi ini, tugas manusia menjadi terbantu. Sisi lain, manusia juga muncul sifat konsumtif dan ketergantungan terhadap hasil teknologi tersebut, sehingga manusia cenderung tak lagi memiliki kesempatan berinovasi dan tak produktif. Nah, yang selanjutnya ada multidisipliner ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama ada dasar-dasar kepercayaan dan ideologi, yang kedua ada hikmah dan filsafat, yang ketiga ada budi pekerti, kesenian dan kesetaraan, yang kelima ada sejarah umat dan biografi nabi-nabi, yang keenam ada undang-undang masyarakat, yang ketujuh ada kenegaraan dan pemerintahan, yang kedelapan ada kemiliteran dan undang-undang peperangan, yang kesembilan ada hukum perdata, yang kesepuluh ada hukum pidana, dan yang kesebelas ada undang-undang dan alam dan tabiat. Dengan demikian, sudah terbukti bahwa integrasi antara Islam dan humaniora semacam ini sesungguhnya menyediakan basis pengetahuan untuk mengkaji kepahaman spiritual yang merupakan produk dunia perkembangan iptek. Dan pada kesimpulannya, seluruh ilmu pengetahuan dapat terintegrasikan dalam Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Sekian review jurnal yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.